Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Pratama Alfausa Nugraha dengan NIM 12370300035. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai molecular dynamic simulation di Python yang dibuat oleh Eugene Kelshko di GitHub. Di mana di GitHub ini atau di bagian molecular dynamic simulation di Python ini eh, terdapat beberapa bagian yang dijelaskan oleh Eugene, yaitu ada introduction, ada Newton laws of motion, simulation of dynamics particles, kemudian ada protein structure dan functions, kemudian ada molecular mechanics, dan juga molecular dynamics of proteins. Untuk di penjelasan kali ini, saya hanya akan berfokus ke bagian exercise saja, yang mana terdapat exercise 1 sampai 4, di mana dari exercise pertama yaitu mengenai simulation of a projectile atau simulasi dari proyektil. Di mana untuk exercise 1 ini saya sudah membuat kode program di Python yang mengacu atau mirip dengan yang menjadi example 3.1 di GitHub ini. Jadi kita langsung saja lihat di programnya. Nah, di program kali ini mengacu pada example yang mana di sini saya mengganti parameternya dengan yang disebutkan di soal, yaitu untuk example 1 ini meminta kita untuk mengasumsikan gerak dari bola NFL yang dilemparkan oleh Tom Brady selama 2 detik, di mana parameter yang diberikan yaitu ada dari massa dalam satuan ounce, di mana dalam satuan ounce ini kita akan ubah ke satuan internasional yang akan mendapat hasil 0,4252 kg. Kemudian di sini juga ada ketinggiannya atau tinggi awalnya. Ini ada berada di 8 kaki, atau setelah kita ubah ke satuan internasionalnya dalam meter, yaitu mendapatkan hasil sebesar 2,4384 meter. Kemudian ada kecepatan awalnya, yaitu 60 meter per jam. Kita ubah ke meter per second dan mendapatkan hasil 26,82 meter per second. Kemudian di sini juga terdapat sudut lempar yaitu 30 derajat, dan juga untuk gravitasi di sini kita memakai gravitasi yang sering dipakai, nilai gravitasi yang sering dipakai yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Di mana sini juga ada langkah waktu, yaitu waktu saat simulasi, di mana waktu saat simulasi akan berjalan sekitar 0,05 second saat dimulainya simulasi. Seperti itu. Dan untuk programnya seperti ini. Di sini ada library yang dipakai, yaitu NumPy, Matplotlib, Pyplot, dan juga Matplotlib-nya. Kemudian di sini ada setupnya, ada alokasi array, kondisi awal, kemudian juga ada
gaya gravitasi, dan juga di sini ada integrasi dari forward Euler. Eh, Terus juga di sini ada semacam program yang menampilkan hasil di terminal, yang hasilnya itu akan jadi seperti ini ketika telah di-run, di mana tadi masanya udah diubah ke dalam kilogram menjadi 0,4252. Kemudian untuk tingginya itu jadi 2,4384 meter. Kecepatan awalnya 26,8224 meter per second. Untuk angle-nya atau sudut awalnya itu 30 derajat. Nah, kemudian di sini juga ada kecepatan dalam sudut atau dalam sumbu X itu berada di 23,2289 meter per second, dan kecepatan dalam sumbu Y-nya itu berada di 13,4112 meter per second. Dengan tinggi maksimal dari bolanya eh, yaitu ada di 11,2825 meter saat waktu menunjukkan 1 detik 35 second, dan juga untuk hasil akhirnya atau di detik kedua eh, di sumbu X itu berada di 46,4578 meter jaraknya, dan ketinggiannya berada di 9,1708 meter. Seperti itu. Ini untuk program yang dari example pertama. Nah, untuk di sini ada animasi yang mana ini nanti terintegrasi dengan HTML dari Brady.html. Mungkin kita langsung saja lihat di program Brady HTML-nya. Ini untuk program Brady HTML-nya didapatkan seperti ini. Kita langsung saja start simulation-nya saja. Nah, ini untuk tampilan dari pelemparan bola FTL oleh Tom Brady yang sudah disebutkan di soal. Oke. Nah, seperti ini ya untuk simulasinya. Jadi bisa dilihat bahwa bola melambung ke atas, kemudian turun ke bawah dengan tadi puncak tertingginya kira-kira di sini di detik 1,35 di ketinggian 11,28. Ya, intinya di sini juga ada dijelaskan juga ya bagian legendanya dari eh, waktunya, kemudian bola di posisi X, bola di posisi Y, dan juga kecepatannya. Seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke program yang kedua atau example 2. Di example 2 ini adalah untuk simulasi dari four body problem, di mana terdapat 4 bola atau 4 partikel, yang mana 4 partikel ini saling terhubung satu sama lain dengan pegas yang bisa dibilang tidak kasat mata gitu. Dimana untuk waktu simulasinya itu di 10 detik dengan 4 partikel, di mana setiap partikelnya bermassa 0,5 kg dan juga terhubung satu sama lain oleh pegas yang tak kasat mata atau tak terlihat,
dengan konstanta pegasnya itu 8 Newton per meter dan juga jaraknya 2 meter dengan lokasi tiap partikelnya ada di 0,0, 0,2, 2,0 dan 2,2 di eh, tempat yang dua dimensi seperti itu ya. Dan juga nanti hasil akhirnya sama seperti di exercise pertama akan ditampilkan, akan dibuatkan HTML dari simulasi for body ini. Kita langsung saja lihat di programnya. Ini juga sama, mengacu di example 3.2, yang mana untuk 3.2 sendiri itu memiliki 3 partikel, dan untuk di exercise ini partikelnya ditambah satu dengan saling dihubungkan ke pegas satu sama lainnya. Nah, untuk di sini masih sama ya, eh, library yang dipakainya. Kemudian di sini ada setupnya, disesuaikan dengan soal. Nah, kemudian di sini ada parameter. Untuk T-nya, waktunya itu 10 detik. Kemudian untuk massa dari tiap partikelnya itu 0,5 kg. Kemudian ada konstanta pegasnya, itu 8 Newton per meter. Dan juga untuk, oh ya, R itu tadi tuh panjang pegasnya ya, bukan jaraknya. Jadi panjang pegasnya itu 2 meter. Dan juga untuk eh, stepnya itu pas nanti disimulasi sama seperti yang exercise pertama yaitu 0,05. Nah, di sini ada jumlah partikel ada 4. Kemudian untuk di programnya kurang lebih mirip, hanya saja disesuaikan dengan yang ada di soal gitu ya. Dimana untuk lokasi arahnya di sini seperti ini. Kemudian di sini ada kondisi awal, bagian partikel yang ditempatkan di sudut-sudut persegi, persegi 2 kali 2, atau yang tadi posisi dari partikel-partikel itu berada di setiap sudut dari, bisa dibilang, persegi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada gangguan kecepatan awal sehingga gerakan terlihat sehingga nanti gerakan akan terlihat seperti bagaimana gitu. Nanti bisa kita lihat di simulasi. Kemudian di sini juga ada perhitungan gaya dari hukum Hooke. Dan juga tidak lupa di sini ada integrasi dari forward Euler. Nah, di sini ada warna dari tiap partikel. Ini hanya untuk membedakan setiap partikelnya. Kemudian ada juga gambaran dari garis pegasnya. Kemudian juga ada gambaran dari partikel yang tersebar. Dan juga ada label dari partikelnya. Dan juga ada teks waktu dan fungsi animasi. Dan juga di sini akan dibuatkan HTML berupa forbody.html yang mana nanti akan mendapatkan eh, hasil simulasi dari website. Kita langsung saja lihat ke HTML-nya. Bentuknya seperti ini ya, kurang lebih ya, di HTML-nya. Kita langsung coba lihat saja. Nah, ini untuk gambaran dari simulasi for body problem particle connected by spring. Ini anggaplah pegas yang tidak terlihat. Seperti itu ya. Nah, kita coba langsung mulai. Akan seperti apa nanti geraknya. Nah, bisa dilihat ya, untuk pergerakan dari setiap partikelnya akan jadi seperti ini. Yang mana ini kita beranggapan titik tengah ini sebagai pusat gitu. Sebenarnya bukan pusat dari koordinat ini ya, tapi pusat dari pegasnya gitu ya. Atau sebenarnya bisa di mana saja sih.
gitu. Jadi seperti ini ya geraknya, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke example ketiga. Nah, di example ketiga ini adalah bagian dari eh, molecular dynamics simulation-nya, di mana di example ketiga ini kita diminta untuk mensimulasikan protein poli polyglisin yang merupakan polimer asam amino glisin dalam kondisi fully extended selama 1 nanosecond di vakum, di mana terdapat 3 suhu berbeda, yaitu pada 100 Kelvin, 300 Kelvin, dan juga 500 Kelvin. Dan juga dari visualnya nanti dibandingkan eh, akan jadi seperti apa, seperti itu ya, kurang lebihnya. Kita langsung saja lihat ke program. Dan di program ini juga ada 2 program, di mana untuk simulasinya, untuk mendapatkan simulasinya, dan juga untuk mendapatkan visualnya, seperti itu. Jadi kita akan jalankan dulu bagian simulasinya, baru kita akan menjalankan bagian visualnya. Hanya menambahkan plot saja gitu dari visual, dari data visual yang sudah di running. Oke. Nah, untuk di program example ketiga ini, maaf, exercise ketiga ini, di sini kita pakai library yang berbeda. Ini library yang diambil dari yang ada di GitHub Molecular Dynamics, di mana kita menggunakan OpenMM dan juga SES untuk mengambil bagian dari st.nya. Nah, eh, pertama di sini ada PDB file. Ini tuh untuk load struktur PDB yang sudah ada di data gitu ya. Atau ya bisa dibilang nanti tuh eh, akan mendapatkan file data setelah di running gitu. Kemudian ada definisi force field dan sistem. Kemudian juga di sini ada parameter eksperimennya. Ada juga integrator dan objek simulasi. Dan juga ada reporter dan menjalankan simulasinya seperti itu. Nah, untuk di sini juga hanya untuk memanggil eh, file data yang sudah didapatkan dari program yang simulasi. Jadi dari data ini yang merupakan dapat data DCD yang nanti hasilnya akan PDB akan mendapatkan maaf akan dipanggil di program yang membuat visual dan nantinya akan mendapatkan hasil. Oh ya, sebelum ke visualnya, eh, ini untuk hasil dari simulasinya seperti itu ya, program simulasinya.
Ini untuk yang 100 Kelvin, 300 Kelvin, dan juga ini untuk yang 500 Kelvin. Dan akan mendapatkan hasil grafik seperti ini. Nah, ini untuk yang 100K, ini untuk yang 300K, dan juga ini untuk yang 500K. Bisa dilihat untuk setiap partikelnya itu pergerakannya acak. Setiap setiap suhunya gitu ya. Dari 100, 300, dan 500 Kelvin itu bisa dilihat sangat acak gitu. Tapi kita bisa lihat juga bahwa eh, dari sumbu Y dan juga sumbu X-nya itu berbeda-beda di tiap suhunya gitu. Kayak misalnya dari yang suhunya 100 Kelvin itu tuh dia di sumbu Y-nya bisa dari sekitaran -11 sampai mendekati 10 gitu ya. Maaf, dari -15 maksudnya. Dan juga untuk sumbu Y-nya ini dari -5 sampai ke 5 gitu. Ya intinya berbeda-beda juga sih di setiap suhunya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita bakalan lanjut ke program yang keempat atau dari exercise 4, yaitu analisis dari molecular dynamics simulation. Jadi ini masih berkaitan dengan exercise ketiga, di mana untuk di program ini kita akan mendapatkan bisa dibilang grafik analisis dari program yang sudah dijalankan di exercise ketiga, yaitu yang molecular dynamic yang simulation. Ini akan mendapatkan hasil seperti ini. Seperti bisa kita lihat, yang biru merupakan suhu 100 Kelvin, hijau suhu 300 Kelvin, dan merah di suhu 500 Kelvin. Dimana untuk yang biru, yang 100 Kelvin, ini bisa dibilang masih dalam 1 nanosecond dalam vakum. Ini bisa dibilang eh, radius dari gradasinya ini masih cukup ada di atas gitu ya. Sebelum pada akhirnya dia terus menurun ke bawah gitu. Tetapi untuk yang suhu 300 dan 500, ketika baru mulai dia itu langsung turun ke bawah gitu. Dan langsung stabil di bawah seperti itu. Jadi ini juga bisa menunjukkan bahwa suhu juga cukup mempengaruhi untuk molecular dynamics itu sendiri kayak gitu. Untuk programnya seperti ini ya. Kita pakai library yang berbeda dari yang sebelumnya dengan mengambil data dari yang sudah ada, memanggil data, dan sisanya ini hanya dibuat plotnya saja seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan sedikitnya dari molecular dynamics simulation di Python. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.